Di jantung Sulawesi Selatan, lahirlah sebuah kekuatan maritim yang akan mendominasi Nusantara. Inilah kisah Kesultanan Goa Talo. Awalnya dua kerajaan terpisah, Goa dan Talo. Mereka bersatu melalui ikatan kekeluargaan dan kepentingan politik. Di bawah bendera Goa Talo, Makassar berkembang pesat menjadi pelabuhan internasional, menggantikan Malaka sebagai gerbang rempah-rempah. Kerajaan ini dikenal toleran, menyambut pedagang dari Portugis, Inggris, Arab, hingga Tiongkok tanpa memandang agama mereka. Pada awal abad ke-17, Islam masuk secara masif, dibawa oleh mubalik dari Minangkabau yang dikenal sebagai Datuk Ribandang. Raja Goa ke-14, I Mangarangi Daeng Manrabia, menjadi sultan pertama setelah memeluk Islam, bergelar Sultan Alauddin. Untuk melindungi pusat kekuasaannya, Kesultanan membangun benteng megah yang tak tertandingi, Benteng Somba Opu. Angkatan Laut Goa Talo adalah yang terkuat di kawasan, mengendalikan arus pelayaran dan memastikan kedaulatan di laut. Namun, kejayaan ini menarik perhatian kekuatan baru yang ambisius, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC bertekad memonopoli perdagangan rempah, suatu hal yang ditentang keras oleh Goa Talo yang menjunjung kebebasan berdagang. Perlawanan heroik itu dipimpin oleh I Malombasi Daeng Matawang yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hasanuddin. Keberaniannya melawan penjajah membuat Belanda menjulukinya sebagai De Hansjes van het Oosten, ayam jantan dari timur. Ketegangan memuncak, serangan-serangan sporadis VOC di perairan Makassar akhirnya memicu Perang Besar Makassar. Ini adalah salah satu konflik terberat yang dihadapi VOC di Nusantara. Goa Talo berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatannya. Sayangnya Belanda mendapat sekutu kuat, Raja Bone, Arupalaka, yang memiliki dendam pribadi terhadap Goa. VOC di bawah pimpinan Cornelis Pilman melancarkan serangan besar-besaran dari laut, sementara pasukan Arupalaka menyerang dari darat. Benteng Somba Opu menjadi palagan terakhir. Pertahanan Goa Talo sangat gigih, menahan gempuran selama berbulan-bulan. Setelah perlawanan heroik, Somba Opu akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada Juni 1669. Ini menandai akhir dari kejayaan Goa Talo. Sebelum benteng jatuh sepenuhnya, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya, yang sangat merugikan Kesultanan. Perjanjian tersebut memaksa Goa mengakui monopoli VOC, mengusir semua pedagang selain Belanda, dan menghancurkan semua benteng kecuali Fort Rotterdam. Sultan Hasanuddin turun takhta tak lama setelah kekalahan dan wafat pada tahun 1670. Semangatnya tetap dikenang. Benteng Panyua, Fort Rotterdam, yang tadinya milik Goa, diperkuat Belanda dan menjadi pusat kekuasaan VOC di timur. Meskipun kekuasaan politiknya runtuh, warisan Goa Talo sebagai bangsa pelaut tangguh tetap melekat pada suku Makassar dan Bugis. Kini, puing-puing Somba Opu dan kokohnya Fort Rotterdam menjadi saksi bisu kejayaan dan kejatuhan Kesultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia, simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Kisah Goa Talo mengajarkan kita arti dari kedaulatan, semangat maritim, dan harga mahal dari kebebasan berdagang. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.